memperkuat pembuktian dari penuntut umum, di mana dalam pembelaan-pembelaan tersebut di atas dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 6 telah termuat secara nyata di dalam tuntutan yang diambil alih oleh tim penasihat hukum terdakwa. Kemudian dimuat kembali dalam pembelaannya. Terlihat dari penggunaan bahasa, titik dan komanya pun sama seperti yang tuntutan diajukan oleh penuntut umum. Atau dengan kata lain, tim penasihat hukum terdakwa tidak menolak fakta-fakta yang ada di dalam surat tuntutan mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai baik narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman maupun narkotika dalam bentuk tanaman, seperti termuat dalam tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Kemudian ada sedikit perbedaan pada paragraf terakhir kalimat yang menuliskan bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa Faris Rustam Munaf alias Faris RM ambil. Jadi terdakwa mengambil sendiri untuk dikonsumsi pribadi, kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Jakarta Selatan guna penyidikan lebih lanjut. Pada kalimat yang ditebalkan di bawah terdapat kalimat yang berwarna merah. Pada kalimat tersebut terkesan menggelitik dikarenakan di penasihat hukum terdakwa terkesan memaksakan. Kalimat yang berwarna merah dalam nota replik ini menyatakan apakah setelah barang bukti tersebut diambil di hadapan penyidik, di hadapan penangkap, kemudian terdakwa menggunakan di depan penangkap. Seperti itu. Sungguh sangat miris pembelaan yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa. Berdasarkan peraturan di atas, kami jelas-jelas menolak pembelaan dari penasihat hukum terdakwa karena tidak berdasar hukum dan semata-mata hanya asumsi belaka. Untuk itu, pembelaan tim penasihat hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan. Kemudian, penuntut umum dalam hal ini akan mengajak kembali para hadirin di sini untuk kembali membaca Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata-nyata. Tidak terelakkan, kita semua melihat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman. Penuntut umum menggaungkan penasihat hukum kembali mengulang-ulang pasal 54 dalam Undang-Undang 35 Tahun 2005 tentang narkotika yang berbunyi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian muncul pertanyaan, apakah terdakwa pecandu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita buka kembali Undang-Undang Narkotika di pasal 1 angka 13 yang menyatakan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Kemudian muncul pertanyaan, apakah terdakwa dalam keadaan ketergantungan dalam menggunakan? Pada pasal 1 angka 14 terjawab bahwa ketergantungan adalah kondisi yang ditandai dengan dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Terungkap di persidangan bahwa telah disepakati juga oleh penasihat hukum dalam pembelaannya kemarin bahwa terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani. Selama persidangan dapat mengikuti dengan baik dan tidak ada gejala fisik dan psikis yang khas ditimbulkan oleh terdakwa. Yang diketahui selama proses persidangan, terdakwa tidak dalam pengaruh zat-zat yang termasuk dalam golongan narkotika. Bahwa pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2009 narkotika yang digaung-gaungkan sekaligus dijadikan senjata oleh tim penasihat hukum terdakwa ternyata adalah pasal tersebut diperuntukkan hanya untuk pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Saya garis bawahi, korban penyalahguna narkotika. Sedangkan dalam diri terdakwa tidak ditemukan bahwa terdakwa adalah pecandu yang mengalami ketergantungan sehingga menimbulkan gejala fisik dan psikis, dan juga terdakwa bukan merupakan korban penyalahguna narkotika. Semakin memperkuat pembuktian bahwa terdakwa jelas-jelas tanpa hak dan melawan hukum seperti termuat dalam tuntutan.
Kemudian tentang pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan tidak terdapat bukti bahwa melakukan kesepakatan atau kerjasama dengan pelaku, utama dianggap dibacakan. Kemudian mengenai pembelaan tentang legalitas penyidik dianggap dibacakan. Kemudian keterangan ahli adecat di persidangan bahwa meskipun penuntut umum tidak mencantumkan hal tersebut, bahwa ahli yang diajukan adalah bukanlah ahli yang fakta, di mana seperti dalam contoh dalam kasus pembunuhan diajukan ahli yang melakukan visum terhadap jenazah, itu masuk dalam kualifikasi ahli yang mengetahui apa yang terjadi. Bahwa sebagaimana keterangan ahli yang menyatakan kalau dia penyalahguna atau pecandu, maka negara menjamin penyalahguna mendapatkan upaya rehabilitasi. Ulangi, ahli menyatakan penyalahguna atau pecandu. Yang dipakai dan diatur oleh undang-undang itu ada dua kewajiban, yaitu pertama dengan cara melalui kewajiban penyalahguna atau pecandu untuk melaporkan ke IPWR, kewajiban melaporkan ke IPWR untuk mendapatkan rehabilitasi. Beranjak dari pernyataan ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum, maka adalah tepat terdakwa seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa adalah cakap secara hukum. Dan sudah seharusnya dengan kesadaran penuh, seharusnya terdakwa melaporkan dirinya secara sukarela ke institusi penerima wajib lapor. Terlebih lagi, hal ini bukan merupakan hal baru bagi terdakwa, sebagaimana terungkap di persidangan melalui saksi adecat yang dihadirkan dari pihak terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah terjerat tindak pidana narkotika bukan hanya satu kali. Kemudian tentang hal yang meringankan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, diantaranya sebagai berikut dari beberapa saya mengutip. Terdakwa merupakan legenda di dunia musik Indonesia dan memiliki kontribusi yang tidak ternilai untuk negara di sepanjang karirnya. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya. Hal ini patut dipertanyakan adalah siapa yang menilai dan apa yang dinilai dari terdakwa untuk kontribusinya terhadap negara. Kontribusi seperti apa yang telah diberikan oleh terdakwa untuk negara? Apakah legenda yang digaung-gaungkan oleh penasihat hukum dapat dijadikan panutan dengan rekam jejak tindak pidana narkotika yang telah dilakukan berkali-kali di nomor 182 Pitsus 2015 KMJKT Selatan dan nomor perkara 1491 Pitsus 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan lainnya. Lebih lanjut, penyesalan yang dikatakan oleh terdakwa tidak dapat dipercaya karena dengan terjeratnya terdakwa tindak pidana narkotika untuk yang kesekian kalinya merupakan bukti tidak adanya penyesalan dari diri terdakwa untuk benar-benar bersih dari narkotika, dari narkoba. Namun terdakwa tetap mengulangi tanpa berkaca melihat kejadian yang telah lalu. Tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya merupakan diharapkan dapat menjadi cerminan bagi masyarakat bahwa keadilan masih eksis di tengah-tengah masyarakat dengan tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, melainkan semua sama kedudukannya di muka hukum senada dengan asas equality before the law, yakni persamaan di hadapan hukum. Berarti semua orang sama dan setara di depan hukum tanpa diskriminasi. Tiap orang tanpa memandang status sosial, kekayaan, jabatan, musisi ataupun legenda di dunia musik dan faktor lainnya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan diperlakukan sama dalam proses peradilan. Berdasarkan uraian-uraian di atas, penuntut umum dengan jelas-jelas menolak pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa karena tidak berdasar hukum dan semata-mata hanya asumsi belaka. Untuk itu, pembelaan tim penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan. Kemudian tentang unsur-unsur turut serta dalam pasal 55 ayat 1. Bahwa tidak dapat dimunafikan bahwa di dalam terdakwa diajukan di persidangan terdapat terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah. Artinya terdakwa tidak sendiri dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa sebagaimana tersebut kami berkesimpulan bahwa tidak ada satupun dalil di penasihat hukum terdakwa yang dapat membenarkan perbuatan
perbuatan terdakwa sehingga terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan dalam perkara ini. Yang dimaksud putusan bebas, bagaimana ketentuan pasal 191 ayat 1 KUHP adalah perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak cukup terbukti menurut hakim atau dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa atau tidak memenuhi atas batas minimum pembuktian. Berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana di antara satu dan lainnya terdapat persesuaian, sehingga diperoleh juga alat bukti petunjuk, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar surat tuntutan yang kami bacakan dalam sidang